Masih nanti. Tamasya bersama keluarga untuk mengunjungi Taman Mini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya pada Zoom pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Ghafir ayat 8 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Bapak Ahmad Hatta dari kelas KMP 23. Untuk itu, sebelumnya saya akan menyapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alki dan Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, besar harapan kami Ustadz Hasrizal selalu sehat dan selalu berbahagia Amin bersama ya Allah dan keluarga dan semua kita seluruh ya. anggota Al-Hasani. Semoga Amin. Allah panjangkan umurnya agar dapat membimbing kami seluruh anggota Al-Hasani sehingga dapat menguraikan ayat dengan mudah dan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau. Assalamualaikum Bapak Ahmad Hatta. Waalaikumsalam Bu Aki. Nah, Ya, sehat Bu. ya Pak Hatta? Alhamdulillah. Ya Allah, semoga Allah meridhoinya, dapat mengurai ayat dengan lancar dan dengan tenang ya Pak Hatta. Kami dari grup MC yang dibimbing oleh Mami Riri juga ikut mensupport dengan menggunakan hijab atau warna yang senada dengan Pak Hatta. Dan kami dari kelas KMP 23 juga mensupport dengan mensupport Pak Hatta. Semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan nantinya. Amin, amin. Makasih, Baik, Bu untuk Aki. itu ya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Hasrizal. Silakan Ustadz. Syukur Mbak B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita juga gunakan sebaik-baiknya agar semua tindak tanduk kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat cinta Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai ke zaman termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah
agar kita bisa bertetangga. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-8 yang kali ini kita didampingi oleh Pak Ahmad Atta. Assalamualaikum Pak Ahmad Atta. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Atta ya? Alhamdulillah Bu ya. Di mana posisi Pak Atta sekarang nih? Ada di Joglo Bu ya. Joglo. Oke. Pak Atta masuk ke Alsani kapan dulu Pak Atta? Mei 2023 Bu ya. Oh, Mei ya. Siapa yang ngajak dulu Pak Atta? Ibu Erlinda. Erlinda Bari. Iya, dari kelas Ibu Bunda Erwani. Yang ngajak Bu Linda Bari kan? Iya, tapi beliau masih kurang sehat Bu ya. Oh iya, kemarin Iya. ya. Kemudian beliau cepat sembuh ya. Yang kita Iya, Bu ya. doakan semua yang sakit-sakit di Pesantren Alsani segera diangkat Allah penyakitnya. Juga istri Pak Joko, suaminya Bapak Wasti Isa ya, dan semua teman-teman kita yang pagi ini masih dalam kondisi sakit, kita doakan supaya segera sembuh. Fatah dari kelas MP23 bersama Hati dan Nur Tawani ya. Iya Bu ya. Sudah siap ya Pak Atta ya? Oke ya, Pak Insyaallah ya. Bu ya. Nah, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Atta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin hatimin nabiyyuna wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Rabbi. Karena hanya dengan rahmat, nikmat dan taufik serta hidayahnya semata kita sekalian bisa berkumpul di sini lewat media Zoom pagi yang sejuk ini. Mudah-mudahan pengajian nanti disertai dengan taufik serta hidayah Allah Rabbil Ajah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dengan rahmatnya pula kita melaksanakan Zoom setiap pagi. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semua orang yang tetap mengikuti jejak ajaran beliau. Hadirin peserta Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengurai Quran surat Ghafir ayat 8, berikut saya akan sampaikan ucapan terima kasih kepada pertama Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penemu sekaligus penyusun belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga ilmu yang telah ditularkan beliau kepada kita semuanya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga selalu mendoakan Buya agar tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada guru pembimbing kami Uni Zurmiati dengan Bunda Nur Erwani yang tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran mengajar kami di kelas, baik di kelas utama maupun di kelas tambahan. Atas dedikasi beliau berdua, hanya Allah jua nanti yang akan membalasnya di akhirat kelak. Ucapan terima kasih ketiga kepada Ibu Erlinda yang pertama kali memberikan link Al-Hasani kepada saya dengan cara tidak sengaja lewat sosial media. Namun dampaknya luar biasa buat pribadi saya, sehingga saya dapat mengenal secara detail apa arti Al-Quran yang nanti di yaumil akhir akan menjadi penolong buat kita semuanya. Tak lupa kepada istri saya Apriani dan anak-anak yang selalu mendukung kegiatan saya di Al-Hasani. Selanjutnya kepada Bapak Helmi Edianto yang selalu merekam pelajaran di kelas sehingga hasil rekaman tersebut sangat bermanfaat buat kami untuk bisa mempelajari ulang. Ucapan terima kasih keenam kepada Bapak Ibu termasuk tim IT Al-Hasani yang tak bisa kami sebut satu persatu namanya sehingga acara Zoom setiap pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, ucapan terima kasih kepada perangkat kelas KMP yang diketuai oleh Bapak Andi Mujahidin dengan tim Ibu Rida Ernola, Bapak Sarip,
Ibu Yanti, Ibu Afi, yang selalu memikirkan agar bagaimana kelas KMP 23 ini tetap solid dan kompak, dan tidak ada yang turun di jalan sampai ajal menjemput kelak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atin yang telah membuat PPT saya pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Mursid yang akan menayangkan PPT saya juga ucapkan banyak terima kasih. Demikian juga kepada semua sahabat surgaku di kelas KMP, khususnya panutan kami Ibu Eli Yunidar dan Eyang Rini yang mensupport kami pagi ini tampil mengurai ayat. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai mengurai Quran surat Ghafir ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Quran surat Ghafir ayat 8 dibagi menjadi 2 bagian dengan 22 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 17. Bagian kedua, penggalan ke-18 sampai dengan 22. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan uraikan penggalan Quran surat Ghafir ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama, Rabbana. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, adhil. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, jannati adni. Penggalan keenam, allati. Penggalan ketujuh, wa'atta. Penggalan kedelapan, hum. Penggalan 9, wa. Penggalan 10, man. Penggalan 11, solaha. Penggalan 12, min. Penggalan 13, abaihim. Penggalan 14, wa. Penggalan 15, azwajihim. Penggalan 16, wa. Penggalan 17, zurriyatihim. Penggalan ke-18, inna. Penggalan 19, ka. Penggalan 20, anta. Penggalan ke-21, al-azizu. Penggalan terakhir, penggalan 22, al-hakimu. Baik Bapak Ibu, akan saya uraikan per penggalannya. Penggalan pertama, Rabbana. Bentuk kata benda majemuk. Biasa kita singkat dengan KBM. Ciri KBM, KB1 tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, Robba, bentuknya kata benda, kata kerja biasa disingkat dengan KBKK, bentuk tunggal. Aslinya Robban. Karena bermajemuk dengan kata benda kedua menjadi Robba. Ciri kata bendanya tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata robaba biasa dibaca robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata benda kedua na merupakan kata ganti, artinya kami. Arti kata benda menyebut Rabbana, Tuhan kami. Penggalan kedua wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga adhil,
bentuknya kata kerja perintah. Biasa kita kenal dengan singkatan KKP. Ciri KKP ada sukun di akhir, sekaligus pelakunya anta. Prosesnya KKP berasal dari KKSAD atau kata kerja sedang akan datang, yaitu tut hilu. Buang tu, karena huruf setelahnya mati, maka perlu alif penolong. Harkat alif penolong sesuai pola, yaitu fathah. Lalu huruf terakhir kita sukunkan, sehingga mendapatkan adhil. Akhir katanya dohala, polanya af'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya engkau masukkanlah. Penggalan keempat hum, bentuk kata ganti, artinya mereka. Slide kedua, penggalan 5 sampai dengan 8. Penggalan kelima, jannati adni, bentuk kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama jannati, bentuknya KBKK jamak. Aslinya jannatin, karena menyebut dengan kata benda kedua menjadi jannati. Ciri kata benda tanwin, ciri jamaknya atin. Akar kata janana biasa kita baca dengan jannah. Kata benda tunggal jannatun, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggal jannatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamak fa'latin. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 92, artinya surga-surga. Kata benda kedua adni, bentuknya kata benda nama, artinya aden. Arti KBM jannati adni, surga-surga aden. Penggalan keenam, allati, merupakan kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ketujuh, wa'atta, bentuknya kata kerja lampau, biasa kita singkat dengan KKL. Ciri KKL-nya ta di akhir, sekaligus pelakunya anta. Akar kata wa'ada, pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 502, artinya engkau telah menjanjikan. Penggalan ke-8 hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Slide ketiga, penggalan 9 sampai dengan ke-13. Penggalan 9 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10 man, bentuknya huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan ke-11 solaha, bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL-nya fathah di akhir, pelakunya huwa. Akar kata solaha, pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 788. Artinya dia telah soleh. Penggalan ke-12 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Selanjutnya, penggalan ke-13 abaihim, bentuk kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama abai, bentuknya KBKK jamak. Aslinya aba'a, karena didahului huruf jar min menjadi abain. Karena bermajemuk dengan kata benda ketiga menjadi abai. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata abawa,
menjadi aba. Di sini analog dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal abun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'alun. Ada di Kamus Munawir halaman 4, artinya bapak-bapak. Kata benda kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM abaihim, nenek moyang mereka. Selanjutnya slide keempat, penggalan ke-14 sampai dengan ke-17. Penggalan ke-14 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15 ajwajihim, bentuk kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ajwaji merupakan kata benda kata kerja jamak. Aslinya ajwajan. Karena sebelumnya ada wa dan mengikuti harkat kata benda sebelumnya menjadi ajwajin. Dan karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi tanwinnya hilang satu menjadi ajwaji. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata jawaja menjadi jaja. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal zaujun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'alun. Ada di Kamus Munawir halaman 591, artinya istri-istri. Kata benda kedua him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti KBM dari azwajihim, istri-istri mereka. Penggalan ke-16 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 zurriyatihim, bentuk kata benda majemuk dengan ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama zurriyati, bentuknya KBKK jamak. Aslinya zurriyatin, karena bermajemuk dengan kata ganti him menjadi zurriyati. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak atin. Akar kata zororo dibaca zorro. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal zurriyatun. Pola kata benda tunggal fu'liyatun. Pola kata benda jamak fu'liyatin. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 133, artinya keturunan-keturunan. Kata benda kedua him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti KBM zurriyatihim, keturunan-keturunan mereka. Arti bagian pertama, penggalan 1-17 Quran surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Wahai Tuhan kami, Engkau masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang, istri-istri, dan keturunan-keturunan mereka.
Bagian kedua, uraian Quran Surat Al-Ghafir ayat 8, penggalan ke-18 sampai dengan 22, slide ke-5 atau penggalan slide terakhir. Penggalan ke-18, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, ka, bentuk kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-20, anta, juga kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-21, al-azizu, bentuknya kata benda superlatif, biasa kita kenal dengan KBSL. Ciri kata benda ada alif lam di depan, ciri superlatif ia sukun di antara huruf kedua, huruf ketiga akar kata. Akar kata azaza dibaca azza. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 264, artinya maha perkasa. Penggalan terakhir, penggalan ke-22, al-hakimu, bentuk kata benda superlatif, ciri KB ada alif lam di awal, ciri superlatif ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga dari akar kata. Akar kata hakama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 286, artinya maha bijaksana. Arti bagian kedua, penggalan 18 sampai dengan 22. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Arti keseluruhan Quran Surat Ghafir ayat 8. Wahai Tuhan kami, engkau masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang, istri-istri, dan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya engkau benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan dalam mengurai kata karena saya masih dalam taraf belajar dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Pak Atta? Dan agak tenang Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa tenang? Dari tadi tenang kok, bukan agak tenang, dari tadi tenang ya. Pak Atta udah berapa tahun ya? Udah, nanti Kira-kira awal Mei kita melihat pas 2 tahun Bu ya. kita tunggu ya. 2 tahun, Ya, Iya. 2 tahun. Nah, satu kelas dengan Bu Etimar. pada saat Ya. Pak Hatta mengurai ayat, itu gimana rasanya? Pada saat dibandingkan dengan sebelum memahami gramatikal dan setelah memahami gramatikal, apa yang Pak Hatta lihat benang merahnya? Ya, kan sebelum masuk gramatikal saya juga biasa juga mengaji Ustadz, tapi Ya. kan seperti ngaji tadabbur Quran di masjid. Ya. Saya suka bingung waktu itu ada Allah, ada Allahi. Pada saat Ustadznya menjelaskan pertanyaan saya nggak begitu puas gitu. Kenapa ada Allah, ada Allahi? Oh gitu Ternyata ya. begitu dia di gramatikal kan diajarkan semua. Ya. Jadi setiap kita mengaji, alhamdulillah kita udah bisa memahami apa KKL, KKSAD, KKP, bermakna. Jadi di situ perbedaannya. Jadi bersyukur sekali Bu ya dengan kita belajar di Al-Hassani ini. Dulu ada juga peserta, dia penasaran juga apa beda ta'lamuna, ya'lamuna, kan ada juga. Kan dia tentang. Setelah belajar, dia bersyukur ya. Mudah-mudahan bisa selalu istiqomah Pak Atta ya. Ya, sama tambahan itu Ustaz, ya kita kan sama sekali nggak pernah punya kamus bahasa Arab Ustaz. Ya. Bahkan di keluarga saya baru saya sepertinya punya Ustaz kamus Arab Indonesia. Sedangkan insya Allah kita udah bisa dikit-dikit membuka arti dari masing-masing akar katanya. Dan juga orang yang punya kamus nggak bisa buka Pak. Karena buka kamus itu punya teori sendiri juga, nggak sama dengan buka kamus bahasa Inggris. Ya Ustaz. Oke. Istiqomah Pak Atta ya.
Fatah Salah, ya, Ustaz. dalam perangkat kelas di B23. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan semangat pada teman-teman ya Fatah ya. Amin, amin. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Ghafir ayat 8 yang sudah dibawakan oleh Pak Ahmad Atta dengan Mumtaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, ya Tuhan kami. Ya, mohon kita. Wa adkhilhum, dan masukkanlah, dan engkau masukkanlah mereka. Jannati adin, kepada dalam surga adnin, adnan nama surga ya. Allati yang wa'attahum, engkau telah janjikan mereka. Pada mereka berapa? Pada kita semua nantinya. Allah telah janjikan surga Jannatul Adnin itu kepada orang-orang yang baik. Waman salahat, dan siapa saja salahat, orang baik, min abaihim, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, wazwajihim, dan istri-istri mereka atau pasang-pasang mereka, wazuriyatihim, dan anak keturunan mereka, cucu-cucu mereka. Jadi kita didoakan oleh sama kita supaya masuk surga. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau juga, sesungguhnya engkau Al-Azizul Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah nanti kita suatu saat menikmati fasilitas dari Allah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya berupa surganya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Ghafir ayat 8 yang sudah dibacakan oleh Pak Hatta dengan Mumtaz. Namun kalau ada juga salah kata kami, loncat, salah urai, karena kita sama belajar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itulah sebuah rahmat dari Allah kepada kita semuanya yang Allah berikan kepada kita. Oke, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Api Lampung melanjutkan. Silakan Bu Api. Ya. Anak rusa belang induknya, sudah besar panjang tanduknya. Belajar gramatikal Al-Quran janganlah ditunda. Bisa baca Al-Quran, paham maknanya. Amin.